Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Depri Saipullah. Tetap semangat. Timnas U23 memang gagal ke final usai kalah 0-2 dari Uzbekistan U23 pada laga semifinal yang berlangsung di Stadion Abdullah bin Khalifa tadi malam pukul 9 malam. Dua gol dari Kusain Norcaev pada menit ke-68 dan juga gol bunuh diri dari Pratama Arhan membuat Indonesia gagal ke final untuk merebut tiket langsung menuju Olimpiade. Pertandingan ini memang penuh dengan drama. Pertandingan ini penuh dengan intrik-intrik yang membuat kita merasa rugi ya. Tapi kita ulas dulu bagaimana secara umum pertandingan Indonesia melawan Uzbekistan ini. Pada babak pertama kita melihat bahwa kita masih bisa mengimbangi Uzbekistan dengan baik. Beberapa serangan mereka bisa kita tangkis dengan baik dan kita bisa berhasil keluar dari tekanan mereka. Sedangkan di babak kedua kita banyak peluang. Kita juga diganggu oleh keputusan-keputusan VAR yang merugikan kita. Dengan kekalahan ini kita harus mengurangi opsi atau skenario menuju ke Olimpiade 2024 karena dengan kekalahan ini kita berarti tinggal menyisakan dua opsi saja, yaitu perebutan tempat 3 dan laga playoff Olimpiade pada 9 Mei nanti. Kita harus fokus ke perebutan tempat ketiga karena ini peluang terdekat kita untuk lolos langsung ke Olimpiade. Karena walaupun kalah, kita tetap punya harapan untuk lolos ke Olimpiade. Kita fokus menghadapi Irak atau Jepang yang saat video ini diambil masih bertanding. Dan tentunya diharapkan kita bisa langsung menyegel tiket ke Olimpiade lewat perebutan tempat ketiga. Jadi kita tidak boleh terlalu kecewa dengan hasil ini walaupun banyak kontroversi yang terjadi. Secara umum kita bisa melihat bahwa Uzbekistan sangat mendominasi di pertandingan ini. Tercatat mereka menguasai bola 68%, sedangkan kita 32%. Selain itu, akurasi umpan kita juga berkurang sangat jauh, yaitu 70%. Memang ini masih bisa diperdebatkan karena ini bukan yang terendah. Yang terendah itu terjadi saat melawan Australia. Saat itu akurasi umpan kita hanya 69%. Jadi yang salah di sini adalah kita memang di pertandingan ini kita terlihat menunggu, lebih banyak menunggu diserang oleh Uzbekistan. Tercatat mereka bisa melepas 28 kali tembakan. 4 diantaranya mengarah ke gawang, sedangkan kita hanya melepas 4 tembakan. Dan tidak ada ya satupun yang mengarah ke gawang. Harusnya ada satu, tapi dianulir VAR ya. Gol dari Ferrari. Nah, kita terlalu banyak menunggu di pertahanan sendiri dan membiarkan Uzbekistan menyerang. Padahal di preview sebelumnya saya menyatakan bahwa Uzbekistan ini selalu ambil inisiatif menembak dari berbagai sudut. Dari jauh, dari kotak penalti, mereka selalu aktif lepas tembakan atau memberi umpan lewat umpan-umpan silang. Mereka sangat-sangat menyerang. Dan kita terlalu banyak menunggu di belakang. Saya melihat bahwa pertahanan kita terlalu low block ya. Itu tidak salah karena kita memang mencoba untuk strategi serangan balik. Tapi di saat pertandingan seperti melawan tim seperti Uzbekistan, harusnya kita juga sedikit bisa keluar dari tekanan. Dan ini diperburuk dengan akurasi umpan yang jelek.
Tapi di luar itu saya menyoroti juga bahwa stamina pemain sepertinya cukup terkuras ya, utamanya di babak kedua. Maka itu pemain banyak mundur di belakang dan tidak cepat keluar. Eh, ini mungkin disebabkan oleh kedalaman skuad Indonesia timnas U23 yang kurang dalam. Dari 5 pertandingan yang sudah dilalui, kita hanya memainkan 21 pemain. Berbeda dengan Uzbekistan yang sudah memainkan semua pemainnya, 23 pemain. Bahkan melawan Indonesia mereka merotasi 4-5 pemain utama mereka. Jalolidinov, Yuldosev, Norcaev, semua diganti. Ini untuk membuat pemain kunci mereka segar di babak kedua. Tapi ini tidak mengubah gaya bermain, gaya menyerang mereka, tidak menurunkan kualitas mereka. Sedangkan di timnas Indonesia, kita banyak bertumpu kepada pemain itu-itu saja. Ya, itu menjadi masalah tersendiri karena ya saya tahu mungkin Sintayong belum bisa memberi kesempatan kepada misalkan Donitri Pamungkas atau Bagas Kapa, secara strategi belum siap, atau sangat bergantung kepada 11 pemain utama. Bahkan tanpa Rafael Struijk itu juga berpengaruh. Serangan kita kurang tajam. Tidak ada pemain-pemain yang bisa menusuk dengan cepat seperti Rafael Struijk. Jadi ya itulah. Kita memang kurang dalam hal kedalaman skuad. Berbeda dengan Ukraina. Yang mau memainkan pemain mana saja, mereka tetap kuat. Dan tentunya ini harus diperbaiki ke depannya di laga-laga berikutnya. Di luar itu pastinya kita semua menyoroti pertandingan ini dengan kontroversi VAR. Itu terjadi saat gol Ferrari dianulir oleh VAR. Awalnya gol ini berlangsung mulus ya, diawali oleh lemparan ke dalam dari Pratama Arhan, lalu diambil oleh Ramadan Sananta yang memberi umpan pendek kepada Ferrari. Ferrari bisa melepas tembakan dengan mulus ke arah gawang. Tapi setelah dicek VAR ternyata kaki Ramadan Sananta sedikit di depan. Tapi dilihat lebih dekat lagi ternyata tangan back Uzbekistan sejajar dengan kaki Sananta. Jadi ini menjadi kontroversi yang sangat disayangkan. Video saya sebelumnya kita sudah mengungkapkan kekhawatiran kita dengan wasit VAR, Sivakon Pudom, wasit VAR asal Thailand. Dan terjadi. Ada 3 kontroversi VAR di pertandingan ini. Pada menit 27, Witan dijatuhkan di kotak penalti. Tapi wasit tidak memberi penalti. Bahkan tidak memberi tendangan bebas. Lalu kartu merah Rizky Ridho. Yang terlihat sekali sebenarnya itu tidak sengaja ya. Dan Jalolidinov memang datang menyerang atau menghampiri kaki dari Rizky Ridho. Kembali kita dirugikan. Tapi menurut saya tidak ada gunanya untuk protes terlalu keras. Karena inilah yang terjadi di sepak bola modern sekarang. VAR sering merugikan. Tapi kita butuh teknologi karena untuk mengurangi kesalahan atau dari wasit ya. Dan yang paling penting saat ini menurut saya adalah fokus di pertandingan perebutan tempat ketiga. Dengan kehadiran Rafael Struijk dan minus Rizky Ridho. Saya pikir itu bisa diatasi dengan kehadiran Komang Teguh. Dan diharapkan ini tidak mengubah kekuatan kita. Yang paling penting adalah pulih dari kekalahan ini. Karena masih ada
peluang untuk lolos ke Olimpiade karena target kita adalah Olimpiade. Demikian ulasan saya soal hasil pertandingan Indonesia melawan Uzbekistan. Terima kasih atas perhatiannya dan salam olahraga.